Om Swastiastu. Saya Niputu Ariwahyuni dengan NIM 1915 091011, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik New Generation atau SEAK-NG terhadap kepuasan pengguna dosen dan mahasiswa pada Universitas Pendidikan Ganesha menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA. Dosen pembimbing dalam penelitian ini, yang dosen pembimbing utama yaitu Bapak Igede Mahendra Dharma Wiguna Eskom MSc, dan dosen pembimbing pendamping yaitu Bapak Gede Arnajude Saskara STMT. Berikut adalah daftar isi yang akan saya jelaskan mengenai penelitian saya, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 yaitu kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab 5 adalah penutup mengenai simpulan. Baik, langsung saja mengenai latar belakang dalam penelitian saya, yang dimana dilatar belakangi oleh adanya perkembangan revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia industri, salah satunya yaitu industri pendidikan. Nah, Universitas Pendidikan Ganesha merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bali Utara yang telah mengimplementasikan sistem informasi akademik dalam manajemen data akademik mahasiswa. Yang dimana pada tahun 2019, Undiksa telah mengembangkan sistem SIAK atau Sistem Informasi Akademik menjadi sistem SIAK-NG. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa aktivitas akademik yang tidak bisa dilakukan oleh sistem SIAK sehingga perlu adanya perkembangan sistem menjadi sistem SIAK-NG untuk mahasiswa angkatan 2019 ke atas. Identifikasi masalah. Nah, beberapa latar belakang atau yang menjadi alasan utama mengenai penelitian ini yaitu masih adanya kendala ataupun permasalahan yang dialami pengguna ketika mengoperasikan sistem SIAK-NG. Yang kedua yaitu belum diketahui bagaimana tingkat kualitas layanan sistem SIAK-NG. Dan yang terakhir yaitu pihak pengelola sistem belum pernah melakukan evaluasi secara khusus terhadap sistem SIAK-NG sendiri. Nah, dari identifikasi masalah tersebut dirumuskan masalah dalam penelitian ini menjadi 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kesesuaian kualitas layanan SIAK-NG Universitas Pendidikan Ganesha. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh dari tingkat kualitas layanan Sistem Informasi Akademik New Generation atau SIAK-NG terhadap kepuasan pengguna pada Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yang ketiga yaitu bagaimana rekomendasi perbaikan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dari layanan SIAK-NG. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yang dimana yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu mengenai sistem SIAK-NG. Kemudian yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa angkatan 2019-2022 yaitu dengan program studi S1 dan pengguna dosen. Kemudian variabel yang digunakan yaitu seluruh variabel SERVQUAL, kemudian menggunakan GAP 5 pada metode SERVQUAL untuk mengetahui persepsi dan harapan pengguna, dan menggunakan metode IPA untuk memetakan prioritas layanan yang perlu untuk ditingkatkan. Nah, berikut adalah tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu ada 3, untuk mengetahui tingkat kesesuaian kualitas layanan SIAK-NG, kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh dari tingkat kualitas layanan SIAK-NG, yang ketiga yaitu untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan dari SIAK-NG. Lanjut, untuk bab 2 mengenai kajian pustaka, berikut adalah studi sebelumnya atau referensi yang saya gunakan untuk dalam penelitian ini ada 4, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septiani et al. Pada tahun 2020, kemudian ada Praditya et al. Pada tahun 2019, Kurniawan et al. Pada tahun 2022, dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gus Miftah et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya mengenai bab 3 yaitu metodologi penelitian. Berikut adalah tahapan penelitian yang saya lakukan, yaitu dimulai dengan melakukan studi literatur, kemudian untuk melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, penentuan populasi dan sampel penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrumen penelitian, kemudian pengujian instrumen, ada uji ahli, validitas, dan reliabilitas, kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data dengan metode SERVQUAL, IPA, dan melakukan uji hipotesis, dan yang terakhir yaitu melakukan penyusunan rekomendasi. Berikut adalah kerangka teori dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode SERVQUAL dengan 5 dimensi, yaitu ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy, yang dimana gap yang digunakan yaitu untuk mengetahui persepsi dan harapan sehingga diperoleh gap atau kesenjangan sehingga dipetakan
menggunakan metode IPA berdasarkan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Selanjutnya mengenai kerangka berpikir, yaitu menggunakan 5 variabel STARFOL, yaitu ada tangible, stability, responsiveness, assurance, dan empati terhadap kepuasan pengguna. Berikut adalah teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, dan seluruh analisis data yang dilakukan sudah lulus uji sehingga bisa dilakukan ke tahap berikutnya. Sehingga menghasilkan berikut adalah hasil dari penelitian ini, yang dimana tingkat kesesuaian kualitas layanan dari dosen yaitu diperoleh tingkat kesesuaian secara keseluruhan yaitu 89%. Sehingga jika dimensi tangibles memiliki nilai di bawah 89%, yang berarti bahwa belum mencapai kesesuaian atau belum sesuai dengan harapan dari pengguna. Jika melebihi 89%, berarti layanan tersebut sudah sesuai. Begitu juga dengan mahasiswa yang dimana tingkat kesesuaiannya yaitu berada pada level 86%, sehingga jika dimensi tangible reliability, responsiveness, assurance, maupun empati memiliki nilai lebih rendah dari 86%, berarti layanan tersebut sesuai dengan dimensi tersebut kurang sesuai atau belum sesuai dengan harapan dari penggunanya. Jika melebihi nilai dari 86%, bahwa nilai berdasarkan dimensi STARFOL itu sudah sesuai dengan kualitas layanan dari Siak NG. Berikut adalah hasil analisis IPA yang dimana pada kuadran 1 ini menjadi pusat atau nomor item yang menjadi hal yang harus ditingkatkan karena memiliki nilai kinerja yang kecil dan memiliki harapan yang tinggi. Berikut adalah hasil dari analisis IPA dari mahasiswa, sama seperti dosen, bahwa beberapa item atau indikator yang menjadi perhatian khusus untuk ditingkatkan agar layanan dari Siak NG bisa memenuhi kebutuhan atau harapan dari penggunanya. Berikut adalah hasil kesimpulan dari penelitian ini, yang dimana pengukuran tingkat kesesuaian kualitas layanan yang dilakukan menggunakan metode STARFOL berdasarkan data dosen, terdapat 2 indikator yang memiliki kualitas layanan yang kurang baik atau belum memenuhi harapan, yaitu tangibles dan responsiveness, sedangkan 3 indikator lainnya ada reliability, assurance, dan empati sudah memiliki layanan yang baik dan dapat memenuhi harapan penggunanya. Berdasarkan data mahasiswa, yaitu beberapa indikator, yaitu reliability, responsiveness, memiliki kualitas layanan yang belum sesuai dengan harapan mahasiswa, namun indikator lainnya, yaitu tangibles, assurance, dan empati, sudah sesuai dengan harapan mahasiswa. Berikut adalah hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan hipotesis penelitian menggunakan 5 variabel STARFOL terhadap kepuasan pengguna dosen dan mahasiswa. Nah, berdasarkan data dosen, yaitu tangibles dan empati berpengaruh secara signifikan namun bernilai negatif, dan yang berlawanan arah terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan responsiveness berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna, dan 2 variabel lainnya, yaitu reliability dan assurance, tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Nah, sedangkan berdasarkan data mahasiswa, ada variabel tangibles, responsiveness, berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan pengguna, sedangkan reliability, assurance, dan empati yaitu tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi perbaikan yang diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dari layanan Siak NG sendiri, yaitu berdasarkan diagram Cartesius dosen, terdapat beberapa indikator yang ada pada kuadran 1, sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan, yaitu secara keseluruhan mengenai fitur Siak NG belum sepenuhnya dapat mencakup seluruh proses administrasi akademik sesuai dengan fungsinya, baik dari segi kecepatan transfer data, notifikasi kepada pengguna, serta belum adanya ruang bagi pengguna untuk menyampaikan kritik dan saran. Sedangkan berdasarkan diagram Cartesius mahasiswa, terdapat beberapa indikator yang ada pada kuadran 1 sehingga menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan, yaitu secara keseluruhan layanan website Siak NG belum konsisten secara keseluruhan karena sering terjadi error. Nah, kecepatan saat transfer data dan notifikasi langsung ke pengguna itu perlu dimaksimalkan. Belum adanya ruang bagi pengguna untuk menyampaikan kritik dan saran. Sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai hasil dari penelitian yang saya lakukan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, 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 Om.